Shalom, saudara dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dalam program Santapan Rohani pada saat hari ini. Kiranya Bapak Ibu seluruh para pendengar diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. 7 fakta tentang Stefanus di Alkitab. Saudara dikasihi Tuhan, Stefanus di Alkitab adalah salah satu tokoh penting perjanjian baru dan di gereja mula-mula Yerusalem. Karena itu ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari kisah Stefanus di Alkitab. Siapakah sebenarnya Stefanus dan bagaimana pelayanannya di gereja mula-mula? Bagaimana akhir hidupnya dan apa dampaknya bagi gereja Tuhan? Semuanya ini akan kita bahas dalam topik ini. Fakta-fakta apa sajakah yang dialami oleh Stefanus? 7 fakta penting seputar Stefanus di Alkitab. Yang pertama, Stefanus adalah satu dari 7 diaken pertama gereja. Stefanus di Alkitab adalah salah satu diaken gereja yang pertama. Diaken adalah lembaga kepemimpinan baru di gereja Yerusalem untuk membantu para rasul di bidang sosial. Pengangkatan pemimpin baru di gereja mula-mula berawal dari timbulnya sungut-sungut jemaat Yunani terhadap jemaat Ibrani. Penyebabnya adalah karena pelayanan sosial diabaikan terhadap janda-janda jemaat Yunani. Hal ini disebabkan makin banyaknya jumlah jemaat saat itu. Menurut Kisah Para Rasul 4 ayat 4, jumlah laki-laki saja sudah 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Tidak heran jika banyak jemaat yang tidak terlayani dengan baik. Karena itu para rasul mengusulkan penambahan pemimpin baru sebanyak 7 orang untuk membantu mereka dalam bidang sosial jemaat dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Setelah terpilih 7 orang dari antara jemaat, maka para rasul pun menafiskan dan berdoa menumpangkan tangan atas mereka. Inilah pertama kalinya muncul struktur kepemimpinan gereja di samping para rasul. Menurut tradisi mereka itu dinamai dengan diaken. Walaupun kata tersebut tidak tersebutkan di sini. Kisah Para Rasul 6 ayat 1-7. Salah satu dari antara mereka yang terpilih itu adalah Stefanus, yang kelak menjadi tokoh terkemuka di gereja mula-mula. Namanya lah yang pertama sekali disebutkan di antara 7 diaken tersebut, yang mungkin menyeratkan bahwa Stefanus adalah pemimpin gereja. Stefanus pastilah seorang Kristen yang memiliki kualitas rohani yang baik. Jika tidak, tentu dia tidak akan memenuhi syarat untuk dipilih sebagai salah satu diaken gereja mula-mula. Yang kedua, Stefanus adalah seorang apologet yang handal. Stefanus di Alkitab adalah seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 6 ayat 5. Bukan hanya terkenal baik dan penuh hikmat seperti yang disyaratkan dalam pengangkatan pemimpin baru di gereja mula-mula. Selain itu, Stefanus juga punya karunia dan kuasa sehingga ia mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang-orang banyak. Kisah Rasul 6 ayat 8. Dengan penuh iman, hikmat dan Roh Kudus, maka Tuhan memakai Stefanus sebagai pengkhotbah dan apologet yang disebut dengan pembela agama Kristen yang terkemuka. Stefanus rupanya tidak terbatas hanya sebagai pelayan sosial, tetapi juga ambil bagian dalam pelayanan kerohanian seperti yang dilakukan oleh para rasul. Dan justru sebagai apologet Kristen, Stefanus dikenang bukan sebagai seorang diaken,
Tampilnya Stefanus sebagai apologet handal mulai terlihat saat dia terlibat perdebatan dengan jemaat sinagoge Yahudi yang anggotanya berasal dari daerah Kirene dan Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan Asia. Namun orang-orang ini tidak sanggup melawan hikmat Stefanus dan Roh Kudus yang mendorong dia berbicara. Akhirnya mereka pun menghasut beberapa orang untuk menuduh Stefanus mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Tuhan. Mereka mengadakan gerakan di antara orang banyak yang melibatkan tua-tua Yahudi dan ahli Taurat. Hal ini mengakibatkan Stefanus diseret ke Mahkamah Agama Yahudi. Di Mahkamah Agama ini Stefanus harus menghadapi tuduhan saksi-saksi palsu. Mereka menuduh kepada Stefanus bahwa Tuhan Yesus yang diberitakannya akan merubuhkan bait suci. Mereka menuduhkan kepada Stefanus bahwa Tuhan Yesus yang diberitakannya akan merubuhkan bait suci mereka dengan mengubah hukum Taurat dan adat istiadat yang diwariskan Musa kepada bangsa Yahudi. Namun tanpa takut, Stefanus melakukan pembelaannya serta berkhotbah dengan penuh kuasa di hadapan Mahkamah Agama Yahudi. Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 15. Yang ketiga, Stefanus mengecam keras orang Yahudi yang menolak Yesus. Stefanus di Alkitab adalah orang Yahudi perantauan yang sudah menetap di Yerusalem. Orang Yahudi seperti ini disebut juga sebagai orang Yahudi Helenis atau orang Yahudi diaspora atau perserakan. Orang-orang Yahudi diaspora biasanya lebih terbuka terhadap budaya lain sebab mereka sudah terbiasa bertemu banyak budaya yang berbeda di perantauan. Di sisi lain mereka lebih kritis terhadap Taurat dan bait Allah dibanding dengan orang-orang Yahudi yang ada di kampung halaman. Dan kelak orang-orang Yahudi diaspora yang berperan dalam membawa kabar baik kepada orang-orang non-Yahudi di kota Antioquia, sehingga melahirkan gereja non-Yahudi pertama di dunia. Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 21. Stefanus sebagaimana umumnya orang Yahudi diaspora lebih kritis terhadap Taurat dan bait Allah. Para penafsir Alkitab berkata bahwa Stefanuslah yang pertama-tama mengerti tentang arti korban Kristus yang telah menggenapi Taurat dan fungsi bait Allah. Khotbah Stefanus di hadapan Mahkamah Agama dipandang sebagai awal revolusi teologia dalam gereja mula-mula. Dalam khotbah pembelaannya di hadapan Mahkamah Agama Yahudi, Stefanus menyimpulkan dua hal. Yang pertama adalah bait Allah tidak menjamin orang Israel beribadah kepada Tuhan. Sebaliknya, para bapa leluhur mereka tidak mempunyai bait Allah di pengembaraan, tapi tetap menyembah Tuhan. Kedua, bangsa Israel sejak zaman Musa selalu memberontak kepada Tuhan dan menentang utusan-utusannya, yang berpuncak pada penentangan mereka terhadap Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Stefanus mengecam keras sikap mereka tersebut dengan menuduh mereka sebagai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, dan yang selalu menentang Roh Kudus. Kisah Para Rasul 7 ayat 1 sampai 53. Stefanus memakai cara yang keras seperti ini karena hati orang-orang Yahudi sudah sangat mengeras, jadi tidak bisa berkompromi lagi, harus dilawan dengan cara yang keras. Yang keempat, Stefanus disambut Tuhan Yesus di sorga dengan berdiri di sebelah kanan Bapa. Stefanus berkhotbah di hadapan Mahkamah Agama Yahudi. Mereka sangat marah kepadanya sebab Stefanus mengecam mereka dengan sangat keras.
Akan tetapi ada suatu hal yang luar biasa terjadi pada Stefanus. Stefanus melihat langit terbuka dan melihat Tuhan Yesus berdiri sebelah kanan Bapa. Menarik, karena di Alkitab Tuhan Yesus selalu menggambarkan duduk di sebelah kanan Bapa. Namun dalam nas ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Bapa. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus berdiri untuk menghormati Stefanus, hambanya yang setia. Tuhan Yesus melakukan standing ovation, berdiri sambil bertepuk tangan terhadap Stefanus. Biasanya standing ovation diberikan sebagai penghormatan tertinggi kepada orang yang terhormat ketika ia memasuki sebuah ruangan, atau kepada orang-orang seniman ketika ia telah selesai menunjukkan pertunjukan kemampuannya di atas panggung. Demikianlah yang dilakukan Tuhan Yesus. Ia menyambut Stefanus dengan penuh hormat di sorga, karena Stefanus telah melayaninya sebagai saksi yang setia tanpa takut dan gentar. Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 56. Yang kelima, ketika Stefanus dilempari batu oleh orang-orang Yahudi yang tersinggung dengan khotbahnya, ia berdoa bagi mereka. Orang Yahudi yang marah karena khotbah Stefanus kemudian menyeret Stefanus keluar kota Yerusalem dan melemparinya dengan batu. Tokoh penting di balik pembunuhan Stefanus ini adalah Saulus yang menjadi Paulus, yang kemudian hari bertobat dikenal sebagai Paulus, Rasul besar Tuhan Yesus. Sebelum Stefanus akhirnya meninggal karena dilempari batu, dengan penuh kepasrahan ia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan Yesus. Hal ini mengingatkan kita pada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus telah mengakhiri karya penebusannya di kayu salib, ia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Lukas 23 ayat 46. Bukan hanya itu, luar biasanya adalah bahwa Stefanus justru berdoa untuk orang-orang Yahudi yang melemparinya. Stefanus tidak benci kepada mereka, dan dia tidak berdoa agar Tuhan menghukum atau membalas perbuatan mereka. Tetapi Stefanus berdoa sementara mereka terus melemparinya dengan batu, agar Tuhan mengampuni perbuatan mereka tersebut. Hal seperti inilah dulu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika ia meminta pengampunan bagi orang-orang yang menyalibkan dia. Lukas 23 ayat 34. Stefanus benar-benar meneladani Tuhan Yesus gurunya dengan kata-kata pengampunan itu. Maka meninggallah Stefanus. Kisah Para Rasul 7 ayat 53 sampai 60. Yang keenam, Stefanus di Alkitab adalah martir pertama Kristen, orang yang mati karena mempertahankan iman. Cukup menarik karena menjadi martir pertama Kristen bukanlah salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus ataupun rasul-rasulnya, tetapi justru Stefanus, seorang diaken gereja mula-mula. Memang Stefanus bukanlah orang yang pertama meninggal dari murid-muridnya. Sebelumnya Yudas Iskariot juga telah meninggal. Tetapi jelas Yudas Iskariot tidak meninggal sebagai martir, tetapi sebagai pengkhianat. Sementara Stefanus berbeda. Stefanus telah membuktikan bahwa kesetiaannya mengikut Tuhan Yesus dengan tekun memikul salib sampai mati. Yang ketujuh, kematian Stefanus ternyata memberi dampak besar bagi gereja Tuhan. Kematian Stefanus menimbulkan masa penganiayaan yang besar, salah satu masa penganiayaan terbesar sejak kelahiran gereja di muka bumi. Hal ini membuat semua anggota jemaat mula-mula, kecuali rasul-rasul, terpaksa pergi meninggalkan Yerusalem dan tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Inilah penderitaan paling berat yang pernah dialami gereja mula-mula sejak kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tetapi justru kematian Stefanus inilah
yang menjadi awal gereja mula-mula untuk memberitakan Injil di wilayah Yudea dan Samaria. Kisah Para Rasul 8 ayat 1 sampai 3. Dengan demikian, tanpa mereka sadari, mereka sedang menggenapi perintah Tuhan Yesus untuk membawa Injil ke Yudea, Samaria. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Bahkan mereka telah pergi hingga ke Antioquia, di mana mereka mendirikan gereja non-Yahudi pertama di dunia. Dan kelak gereja Antioquia menjadi pusat misi sedunia yang membawa Injil hingga ke ujung bumi, yang disebut dengan segala bangsa. Dengan Rasul Paulus di kemudian hari sebagai penginjil utamanya. Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 26. Benarlah apa yang dikatakan oleh Tertullianus, seorang bapak gereja yang hidup pada tahun 180 sampai dengan 220 Masehi. Darah para martir adalah benih bagi gereja. Bahkan kematian Stefanus juga melahirkan seorang pemimpin gereja, salah satu pemimpin Kristen terbesar sepanjang sejarah, yakni Rasul Paulus. Sebelumnya, Saulus atau Paulus adalah salah satu seorang yang paling berperan dalam kematian Stefanus. Kisah Para Rasul 7 ayat 58. Kisah Rasul 8 ayat 1 sampai 3. Namun kematian Stefanus tersebut rupanya sangat berkesan bagi Paulus secara pribadi, seperti yang disaksikannya sendiri di kemudian hari. Kisah Para Rasul 22 ayat 20. Dan boleh dikatakan bahwa kematian Stefanus inilah yang menjadi salah satu penyebab pertobatan Rasul Paulus. Itulah 7 fakta tentang Stefanus di Alkitab. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Apabila diberkati dengan konten di pada saat hari ini, Bapak Ibu silakan tekan tombol subscribe-nya, dukung dengan like, dan kami tunggu komentarnya. Tuhan Yesus memberkati.